Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk menghadiri kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Saya di sini selaku moderator untuk kegiatan siang hari ini. Langsung saja deh kita dengarkan paparan dari Saudara Gibran Kusumo Surya Santoso. Terima kasih Bu Dr. Amalia Zerli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Darto selaku Kepala Puskesmas, yang terhormat Ibu Rosniwa Presianto selaku HTO Puskesmas Gianyar, yang terhormat pemakan program dari setiap topik dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan seminar orientasi kebijakan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta dengan judul Pendidikan Digital untuk Laporan dan Investigasi atau yang disingkat dengan Peduli di Puskesmas Gianyar Kota Surakarta. Latar belakang kegiatan orientasi ini memberikan kesempatan kepada para ASN melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi ASN, memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para pegawai pada visi-visi di tempat tugas, yaitu di Puskesmas Gianyar Kota Surakarta. Pegawai mampu mengambil bagian aktif dan tepat dalam mewujudkan visi dan misi Puskesmas secara umum sesuai dengan bidang dan tugasnya. Tujuan pelaksanaan orientasi PPPK atau PPPK yang pertama, peserta mampu memahami dan menerapkan program orientasi dan menerapkan etika profesi orientasi dan melakukan etika profesi perawat pada instansi pemerintah, serta mampu mengaktualisasikan nilai dasar ASN dan ASN berakhlak. Pelaksanaan waktu pelaksanaan orientasi PPPK mulai pada tanggal 16 Mei sampai dengan 20 Juli 2025. Tempat pelaksanaan orientasi PPPK di Puskesmas Gianyar Kota Surakarta. Nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Visi berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kooperatif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Nilai dan etika pada organisasi dinas kesehatan. Visi mewujudkan dinas kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misi yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Nilai dan etika pada organisasi Puskesmas Gianyar. Visi mewujudkan masyarakat sehat di wilayah kerja Puskesmas Gianyar. Visi yang pertama, memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat.
Yang kedua, mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, tertib administrasi. Yang keempat, menerapkan pelayanan sesuai standar Puskesmas Banyuanyar untuk mempunyai tata nilai ceria, cekatan, empati, ramah, inisiatif, akuntabel. Rencana dan hasil kerja PPPK. Yang pertama ada judul, identifikasi isu-isu yang diangkat, gagasan yang diangkat. Judul inovasi, penyelidikan digital untuk laporan dan investigasi atau yang disingkat dengan peduli, Puskesmas Banyuanyar Surakarta. Identifikasi isu. Selama ini dalam pelaporan hasil penyelidikan epidemiologi masih menggunakan form kertas atau form yang lama, sehingga petugas masih sulit untuk merekap hasil dan adanya kemungkinan salah dalam menghitung hasil. Isu yang diangkat, metode penyelidikan digital dengan menggunakan peduli diharapkan mampu memudahkan petugas dalam merekap atau menghitung hasil penyelidikan epidemiologi dan meminimalisir kesalahan. Gagasan yang diangkat, penyelidikan digital untuk laporan dan investigasi atau peduli tadi di Puskesmas Banyuanyar Surakarta. Rencana kerja dan hasil kerja PPPK. Yang pertama, kegiatan berkonsultasi dengan ketua klaster 4 atau pemegang program DPD. Tahapan kegiatannya melakukan diskusi dengan ketua klaster 4 atau pemegang program tentang kekurangan KPI kertas. Untuk hasilnya, saat akan melaksanakan PE, petugas harus mencari pemegang program DPD untuk meminta form kertas. Yang kedua, membuat dan kegiatan membuat inovasi agar pengisian form penyelidikan epidemiologi lebih efektif dan lebih mudah. Tahapan kegiatannya berkoordinasi dengan kepala puskesmas dan pemegang program DPD. Untuk hasilnya terciptanya inovasi penyelidikan digital untuk laporan dan investigasi atau peduli tadi. Yang ketiga, membuat form digital untuk pengisian penyelidikan epidemiologi dan rekapan hasil penyelidikan secara sistematis. Untuk tahapan kegiatannya berkoordinasi dengan kepala puskesmas, pemegang program dan pemegang program DPD. Untuk hasilnya, cara pengisian peduli kurang lebih sama dengan pengisian form kertas. Yang membedakan, pada peduli untuk foto bisa langsung dilampirkan dan otomatis tersimpan pada folder tersendiri. Dan terdapat indikator yang membedakan antara kasus yang sudah dilakukan penyelidikan atau yang belum dilakukan penyelidikan. Yang keempat, melaksanakan inovasi penyelidikan digital untuk laporan dan investigasi. Kegiatannya mensosialisasikan peduli kepada petugas yang melaksanakan PE atau penyelidikan epidemiologi, melakukan koordinasi dengan petugas yang melaksanakan PE untuk menggunakan peduli atau mengingatkannya. Yang keempat, petugas yang melaksanakan PE memahami peduli dengan baik. Pengisian form PE atau peduli menjadi lebih efektif karena bisa diakses langsung tanpa menunggu adanya form kertas. Jadi bisa di mana saja, nanti seumpama pas melakukan PE bisa langsung diketik masuk linknya. Gitu. Yang kelima, melakukan evaluasi inovasi penyelidikan digital untuk laporan dan investigasi. Tahapan kegiatannya mengingatkan petugas yang melaksanakan PE untuk selalu mengisi peduli dalam melaksanakan kegiatan PE, menanyakan ke petugas tentang inovasi peduli, menganalisis masalah terkait inovasi peduli. Untuk hasilnya masih ada beberapa petugas yang lupa tidak mengisi peduli. Beberapa petugas ada setuju dan tidak karena dirasa pengisian terlalu banyak. Kurang tepatnya pengisian petugas PE dalam mengisi peduli. Jadi kalau yang mengisi itu salah, nanti rekapannya juga tidak muncul. Rencana kerja menengah untuk tahun pertama, mengoptimalkan inovasi peduli sebagai pelaporan penyelidikan epidemiologi yang lebih efektif dan efisien. Hasilnya, petugas yang melaksanakan PE melakukan pengisian pelaporan dengan menggunakan peduli saat penyelidikan. Tahun kedua, kegiatannya melakukan survei kepada petugas yang melaksanakan PE
tentang inovasi peduli, kekurangan dan manfaat yang didapat dari inovasi peduli. Untuk hasilnya, mengetahui manfaat dan kekurangan apa saja pada inovasi peduli. Untuk tahun ketiga, kolaboratif dengan kegiatan PSN di wilayah Puskesmas Banyuanyar. Untuk pemantauan jentik pada rumah di wilayah Puskesmas Banyuanyar. Untuk tahun keempat, kegiatan inovasi Google Sheet terintegrasi dengan laporan bulanan ke Dinkes, rekaman bulanan hasil PE masuk tepat waktu. Untuk tahun kelima, melakukan sosialisasi kepada petugas PE tentang pentingnya kecepatan respon saat setelah adanya laporan kewaspadaan dini rumah sakit atau KDRS. Jadi setiap KDRS muncul langsung bisa direspon dengan cepat atau dilakukan PE kepada petugas serba yang melakukan PE. Untuk hasilnya, tingginya kepatuhan petugas dalam melaksanakan PE setelah munculnya KDRS. Ini contoh-contoh Google Form dari peduli. Ini untuk pelaporannya. Ini untuk pelaporannya. Nanti Google Formnya mengisi isinya sebenarnya juga sama dengan form PE pada kertas, tapi yang membedakan tadi bisa langsung mengisi gambar atau fotonya bisa langsung diupload minimal 2 W. Nanti setelah itu akan terekam, setelah dikirim akan terekam pada Google Form PE. Dan setelah terekam, jika namanya benar akan muncul dan ada indikator oke. Tapi jika belum atau salah, nanti akan ada indikator belum dilakukan penyelidikan. Simpulannya, dengan adanya inovasi penyelidikan digital untuk laporan dan investigasi atau peduli, hasil pelaporan PE bisa langsung terekam otomatis pada spreadsheet, sehingga memudahkan pemegang program DPD untuk mengetahui mana kasus yang sudah dilakukan penyelidikan dan belum dilakukan penyelidikan, serta memudahkan untuk menghitung hasil rekapan PE setiap bulannya. Saran, keberhasilan program peduli tergantung dari kesadaran dan komitmen petugas dalam melaporkan hasil PE melalui peduli. Untuk itu, perlu peran aktif dari pemegang program untuk selalu mengingatkan petugas PE untuk melaporkan hasil PE melalui peduli, serta kecepatan petugas dalam melaksanakan PE setelah munculnya KDRS. Terima kasih. Terima kasih atas paparan yang sudah dilakukan oleh Mas Gibran. Sekali lagi tepuk tangannya teman-teman. Ini kita lanjutkan dengan sesi diskusi sih. Mungkin dari Dr. Aji atau Bu Rosni atau dari PJ Klaster. Oh, dari Pak Hadi. Tapi istilahnya bukan ketua ya, bukan ketua klaster, tapi PJ Klaster, penanggung jawab PJ Klaster. Itu bukan ketua PJ. Terima kasih. Yang pertama, kesempatannya ke Amalina Solehah. Terima kasih Mas Gibran. Jadi Mas Gibran itu saya tadi sangat terharu karena begitunya membantu saya menjiwai dan membuat tadi suatu inovasi yang saya kira itu menyempurnakan yang sudah kami lakukan, tapi tidak digital. Lawannya digital itu Mas, manual. Jadi sebelumnya kan setiap PE itu sudah kami lakukan rekap. Ya, jadi tadi mungkin bentuk rekap dari yang sudah kami lakukan dan
terima kasih sudah dibuatkan apa yang nanti berbentuk aplikasi atau apa yang digital. Berarti Mas Gibran itu pertama sudah menjiwai program bersama saya. Yang kedua bisa menjiwai atau apa ya, mengenal lebih dalam saya sehingga berarti kekurangannya ini saya sempurnakan. Terima kasih. Sempurnakan. Sempurna ya. Saya kendaraan itu. Iya, Bapak. Apa ya sedikit tadi dengar pertama itu saya agak apa ya penyelidikan digital itu saya terus kemana-mana penyelidikan digital gitu ya. Jadi padahal fokusnya ke lebih utama ke penyelidikan epidemiologi dan terutama ke kasus DBD. Dan saya kira untuk masukannya sebenarnya bisa lebih luas lagi, bukan saja penyakit demam berdarah, tapi saya tadi tiru Pak Ali tadi, Pak Ali, saya ikut-ikutan ya Pak Ali. Jadi fokusnya tidak ke DBD saja, penyelidikan epidemiologi atau pelacakan itu kan ada penyakit DBD, ada penyakit yang lainnya, penyakit apa Mas? Saking menjiwanya ya sudah sangat memahami. Jadi itu akan membantu. Yang pertama itu, yang kedua apa ya? Mungkin sebagai masukan kalau di formnya itu kan sudah ada analisa untuk analisa, sehingga ketika suatu kasus dilakukan penyelidikan epidemiologi itu akan langsung muncul apa itu tindak lanjut atau apa ya betul tindak lanjut yang harus kita lakukan. Nah, di form PE-nya itu juga sudah ada, sehingga mungkin kalau lebih sempurna lagi akan bisa langsung muncul dengan apa kayak kalau EDBD itu tadi. Jadi ketika dimasukkan angka-angka itu akan, ini harus dilakukan apa? Nah, itu mesti Mas Gibran akan mampu itu sempurna itu. Begitu mungkin tambahan saya. Pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Dokter Amalina. Masukannya langsung ditanggapi. Terima kasih Bapak Suhardi atas masukannya. Mungkin untuk kedepannya atau bisa saya itu lagi nih, perbaiki lagi, disempurnakan lagi sesuai dengan jenengan tadi. Oke. Jadi Bapak, Mas Hendra, teman-teman yang lain, Mas Hendra. Ikut peduli Pak Ali. Izin menambahkan Pak Adi. Saya setuju dengan Pak Adi. Jadi ini sebenarnya pembuka dari inovasi-inovasi yang lain, Mas. Jadi itu yang memang kalau saya lihat dulu itu yang jenengan bikin itu semua ditekan sama Pak Adi. Jadi jenengan Pak Adi yang mereka, Pak Adi yang melaporkan dan segala macam. Tapi dengan adanya ini keuntungannya satu, kita bisa melihat proses nih, proses pelaporannya. Oh ini belum seperti itu. Nah itu nanti salah satu pembuka inovasinya. Mungkin nanti ke depannya mungkin bisa dibikin aplikasi, Mas. Mungkin itu bisa mengakomodir usulnya Pak Adi tadi. Kalau mungkin sedikit tidak begitu banyak fiturnya gitu. Tapi kalau misalnya ada aplikasi bisa memungkinkan seperti itu. Mungkin interface-nya juga bisa dibuat sedemikian menariknya sehingga teman-teman yang menggunakan aplikasi itu tidak mengalami kesulitan gitu, nggak merasa banyak untuk mengisi aplikasi tersebut. Gitu. Tapi ini saya salut sekali dengan inovasinya, ini kayak amazing.
Mbak Lilis pernah PE? Ya itu, ini nama saya. Mbak Mukti, Mbak Lilis pernah semua. Oh, Mbak Mukti. Nanti namanya. Namanya. Nama Mbak Lilis pernah. Selamat siang. Terima kasih atas inovasi Mas Gibran. Saya turut peduli sesuai nama inovasi Mas Gibran. Saya akan mencoba di waktu PE selanjutnya. Akan saya nikmati karya Mas Gibran ini. Di review dan di rating ya. Semoga memudahkan teman-teman untuk melaporkan hasil PE Pak. Satu lebih Kalau PE jangan foto. foto. Jangan cuma satu foto. Ya. Tapi bukan foto. Oke, siap atas dulu. Terima kasih Mas atas karyanya. Ada lagi dari teman-teman. Mas Fahri. Mas Fahri. Belum ada suara ibu-ibu. Nanti mukanya terus ada suara ibu-ibu. Baik, terima kasih Mas Gibran ya atas inovasinya dan juga waktu awal itu Mas Gibran itu konsultasi dengan saya, bukan ini ya, bukan artinya. Tapi saya itu terus hilalah waktu itu saya baru buka grup surveillance. Itu ada WA dari Pak Hadi, ini pripun. Itu kalau Pak Hadi WA Niki pripun itu saya ngadep. Mulai sopor lah, gitu. Kok belum ada yang belum men-TL itu gimana? Padahal kesepakatannya kalau PE itu 1 kali 20 kali jadi terima kasih itu. Ya itu teorinya. Ya. Nah ini semoga ya harusnya zaman COVID itu udah ada kayak gini tadi. Ini sangat membantu ya. Ini bisa tadi ya. Jadi sarannya Pak Ali itu nanti diaplikasikan untuk semua ya, semua terutama program P2 yang perlu pelacakan ya. Tapi tadi saran dari Pak Adi ya, mungkin yang agak menggelitik itu tadi istilah penyelidikan digital. Ya, penyelidikannya tetap penyelidikan epidemiologi, tapi pelaporannya digital. Ya. Jadi kalau saran saya Mas tetap peduli, saya setuju namanya peduli. Jadi kalau orang akan tergerak gitu, jadi kan harapannya dengan ada nama peduli ini, oh orang peduli, lapor ke, terus langsung PE, ada KDRS, PE, laporan, gitu. Nah ini pelaporan, jadi P-nya itu pelaporan, ya, laporan digital, penyelidikan epidemiologi, ya. Bisa diterima ya? Bisa. Terus ya ini memang sekarang eranya seperti ini tadi ya, memang dituntut semakin digital ya, digitalisasi. Harapannya juga nanti dalam mereka lebih mudah ya, tidak ada yang terlewat. Mudah-mudahan sudah digitalisasi, tidak ada yang terlewat ya. Dan tadi saran dari Pak Arif bisa diterima juga ya, untuk dikembangkan misalnya nanti untuk tadi ya, PT3I, sampah, ya, diare, ya. Kalau diare nanti, tapi terus itu tadi ya, kalau lebih sempurna langsung ada rekomendasi, ya. Tapi di situ nanti ada nih, siapa wilayah siapa itu nanti ada ya. Nanti harus PE siapa dulu. Sementara belum. Jadi nanti sistemnya kita merekap dalam mingguan ya, nanti dibuat dalam 1 minggu, direkap dari KDRS yang masuk, mana yang belum di PE. Nanti disampaikan ke saya kalau
Tidak ada respon. Dari Minala, dari Minala yang bersangkutan dalam 2 kali 24 ya. 2 kali 24. 2 kali atau 3 kali? 1 kali. Oh 1 kali, oh ya. 1 kali. Teorinya. Iya, tapi kita juga melihat kondisi itu ya. Nanti sambil berjalan nih, Mas, ini sudah diuji coba? Sudah kemarin dicoba sendiri dari Pak sama Ferrari. Oh iya, bisa dilihat tampilannya ya? Oh Masuk di Google lah, iya ya. Nah, sekarang yang ada fotonya nih. Tapi ini tetap harus ada anunya ya Pak Adi? Tetap harus ada editor ya? Iya Pak. Maksud saya kalau terjadi ada yang nggak pas, ya, harus ada yang memonitor. Akan lebih baik lagi apa namanya ya Pak, itu bentuk apa, spreadsheet atau apa itu, sehingga akan muncul semuanya. Jadi Mas Gibran itu yang total membantu saya itu, jadi setiap KPNS masuk kasih nama, kan di spreadsheet itu nama, alamat. Oh. Nanti teman-teman biar tinggal mengkonfirmasi, misalnya ini alamatnya sudah betul, domisilinya waktu itu. Domisilinya sudah betul. Ketika domisili sudah betul, baru nanti tahapan tadi yang di form PE tadi, nama kakaknya, kemudian selanjutnya sampai nanti keluar rekomendasi itu muncul, sehingga itu sempurna itu Mas Gibran akan viral di sosial media, atau nanti akan saya viralkan di tingkat kota. Iya. Tapi bentuknya, kalau itu kan bentuknya apa namanya? Ya kalau bisa keluar itu kan Nanti bisa. ya makanya. Sebenarnya bisa ya. Oke. 2 rekaman semua total. Iya total. Jadi Mas Gibran itu saya nge-share di surveillance, Mas Gibran langsung tadi namanya siapa, alamatnya ini, nanti akan sama Tinala ditindaklanjuti ini sesuai domisili atau enggak. Ini nomornya. Kalau sudah sesuai nanti Oh, akan iya. keluar apa hasil tadi. Oh, iya. Ada fotonya? Ada fotonya. Fotonya di mana? Mas Gibran itu ya sempat ya, ada tinggal 3. Kakek rasa siapa? Ibu aja. Fotonya? Oh ini? Nah ini Bapak, fotonya Oh. seperti ini. Nah ini contohnya. Ini pas nyenter ya? Nah ini nyatet. Jadi kan masih nyatet. Oh, iya. Nah, kalau bisa kan bisa langsung lewat HP kan. Oh iya. Ya, langsung dikirim. Oke, tapi tadi sarannya Pak Adi, jadi boleh pada KDRS kan kita sudah berdomisili di situ atau tidak? Kan ngasih pilihan alamat sesuai KDRS
atau tidak. Jika tidak, nanti disampaikan alamat yang sesuai, langsung berarti tidak diproses, gitu. Di luar wilayah kita. Nah, misalnya di luar wilayah kita berarti dioperkan oleh Pak Haji ke wilayah lain. Jadi gitu ya tambahnya. Ya. Karena beliau ini sudah berpuluh-puluh tahun ya, di bidangnya dan menguasai. Dan alhamdulillah setelah tahun berapa Pak? Dengan survei setelah tahun berapa? 30 tahun aja ya? Ya enggak ada Pak. Oh belum. Ya 20 tahun lah ya. 20 tahun. Setelah 20 tahun akhirnya ada ini yang terpikir ya. Ya, gitu. Gitu. Terima kasih luar biasa sekali. Ya. Mudah-mudahan betul-betul bermanfaat dan dilaksanakan ya oleh teman-teman. Nanti kita evaluasi. Ini jangan hilang loh. Ya, jadi kayak begini kita itu sketsa terus ini apa? Juli itu nanti jangan cuma setelah presentasi hilang. Ya, pokoknya terus harus ada terus. Oh, terima kasih. Terima kasih Dr. Haji, Bu Rosti, dan teman-teman semua yang sudah mengikuti jalannya seminar hasil laporan ini dari awal sampai akhir. Langsung saja kita akhiri untuk seminar hasil laporan dari Mas Gibran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.